Kita berlanjut ke perang selanjutnya, di Eropa, seusai Perang Napoleon, keseimbangan kekuatan di Eropa kembali terusik. Kali ini oleh Kekaisaran Rusia. Ekspansionisme Rusia yang mengarah ke barat terutama ke wilayah Ottoman yang terlibat perang beberapa kali, dan merebut wilayah Ottoman di Crimea. Perluasan wilayah Rusia tersebut mengancam keseimbangan kekuatan di Eropa, kemunduran dan lemahnya Imperium Ottoman memicu ketakutan Inggris, Perancis dan Austria. Imperium Ottoman diperkirakan akan ditelan oleh Kekaisaran Rusia, efek dominonya kekuasaan dan pengaruh kolonial Inggris di Timur Jauh akan berakhir. Dan bagi Austria dan Perancis adalah semakin tidak terbendungnya wilayah kekuasaan Rusia. Di benua Eropa secara tidak tertulis selama beberapa abad telah digariskan bahwa tidak boleh ada yang terlalu dominan di benua tersebut, yang akan mengganggu keseimbangan kekuatan. Terutama mengancam wilayah Austria, Prusia, dan Swedia. Imperium Ottoman yang dulunya merupakan ancaman bagi Eropa, di abad ke-19 dijuluki orang tua sakit di Eropa, karena ketidakmampuan dan ketertinggalan jauh oleh Eropa, yang dulunya sangat ditakuti. Dalam apa yang disebut permainan besar, Inggris dan Perancis membutuhkan penyangga untuk meredam ambisi ekspansi Rusia dengan menggunakan Imperium Ottoman sebagai penyangga tersebut. Pada tahun 1851 sampai tahun 1853 Rusia dan Perancis membuat alasan untuk berperang dengan meminta hak kesultan untuk melindungi minoritas Kristen di wilayah Ottoman. Rusia mewakili Kristen Ortodoks, Perancis mewakili Katolik Roma. Izin diberikan ke Rusia yang ditanggapi oleh Perancis dengan unjuk kekuatan mengirimkan kapal perang ke Laut Hitam dan memberikan bantuan uang untuk membujuk Sultan. Pada tahun 1853 izin baru diberikan ke Perancis, dan Rusia menjawabnya dengan menduduki wilayah Ottoman di sepanjang Sungai Danube, wilayah Rumania sekarang. Ottoman membalas dengan menyerang Rusia di wilayah tersebut. Perang Crimea dimulai, Ottoman berhasil menahan Rusia di Danube, namun Rusia menghancurkan armada Ottoman di pelabuhan Sinop, yang membuat pasukan Ottoman di Danube tanpa logistik. Inggris dan Perancis memasuki perang dan mendukung Ottoman dan memasuki Laut Hitam. Pada tahun 1854 armada gabungan Inggris dan Perancis mengalahkan armada Rusia di Laut Hitam dan pasukan darat Inggris dan Perancis mendarat di semenanjung Crimea untuk merebut Sevastopol, wilayah Rusia terpenting di Laut Hitam. Serangan silih berganti terjadi antara pasukan darat Inggris, Perancis dan Ottoman melawan Rusia untuk merebut Sevastopol yang berujung dengan kebuntuan dan ketidakbecusan komandan kedua belah pihak, yang membuat korban yang sangat besar dialami kedua belah pihak. Perang Parit ala Perang Dunia I untuk pertama kalinya terjadi di sini. Pada tahun 1855 Kerajaan Sardinia Italia bergabung dengan sekutu untuk mengepung Sevastopol, dibayangi oleh potensi ikut sertanya Austria dan Swedia ke pihak sekutu dalam perang. Akhirnya pada tahun 1856 Sevastopol jatuh ke tangan sekutu. Prospek yang suram bagi Rusia untuk melanjutkan perang dan mengajukan perdamaian diterima oleh sekutu yang juga kelelahan dalam perang ini. Perjanjian Paris ditandatangani tahun 1856 melarang Rusia menempatkan kapal di Laut Hitam, wilayah Rumania, Moldova dikembalikan ke Ottoman dengan otonomi khusus, penganut Kristen memperoleh kesetaraan di wilayah Ottoman. Perang ini adalah simbol kegagalan logistik dan taktik yang kacau, dan menimbulkan korban kematian yang sangat banyak justru disebabkan oleh penyakit dan perawatan korban yang asal-asalan, yang setelah ini melahirkan profesi keperawatan modern. Perang ini menghentikan ekspansi Rusia dan mengebiri Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam, penjualan Alaska oleh Rusia ke Amerika Serikat untuk menutupi kerugian dalam perang ini. Ottoman tidak mendapatkan hasil apapun di perang ini. Bagi Inggris dan Perancis tujuannya tercapai untuk keseimbangan Eropa, yang terjaga sampai menjelang Perang Dunia Pertama.